40 tahun, wanita akan mengalami penurunan hormon reproduksi atau dikenal dengan sebutan menopause. Ya, menopause bisa dialami semua wanita dengan gejala umum ditandai berhentinya masa menstruasi. Itulah mengapa wanita yang telah memasuki masa ini tak hamil karena berkurangnya sel telur. Tak hanya itu saja, menopause biasanya juga muncul gejala umum yang membuat wanita memiliki banyak perubahan secara fisik maupun psikis. Menopause disebabkan karena bertambahnya usia seseorang. Namun ternyata menopause bisa terjadi lebih dini, yaitu sebelum usia 40 tahun. Ya, perimenopause atau gejala umum yang muncul sebelum memasuki masa menopause. Itulah mengapa ketika memasuki masa menopause akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Apalagi ketika kita tak mempersiapkan sebelum memasuki masa menopause. Lantas, apa sajakah gejala yang biasanya akan muncul selain berhentinya menstruasi? Adakah tips jitu saat memasuki masa-masa menopause? Seperti apa menangani gejala yang akan muncul? Berikut kita simak jawabannya bersama dokter di studio. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Wah, ini tadi kita sudah membahas mengenai gigi tanggal gitu ya. Biasanya memang dialami oleh umur 40-an, 50-an gitu ya. Nah, ini 40-50-an ini juga ada suatu hal yang terjadi nih Dokter Eklas. Salah satunya adalah apalagi pada wanita. Yaitu adalah menopause. Nah, makanya nih hari ini kita bakalan membahas nih mengenai tips jitu nih. Kita bakalan masuk untuk mengenali apa sih ciri-ciri menopause tersebut. Betul sekali. Nah, sudah tersambung secara kita virtual dengan Profesor Dr. Budi Wiweko, spesialis obstetri ginekologi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Oke. Selamat pagi, Prof. Ini tadi ya kita masih terhubung nih ya dengan Prof. Budi Wiweko. Budi Wiweko, spesialis obstetri ginekologi. Memang ini jadi problem ataupun apalagi pada wanita bertanya-tanya memasuki masa 40 sampai 50 tahun. Yes, betul sekali. Nah, ini Prof. Budi Wiweko, ini banyak sekali nih fakta atau mitos yang beredar di masyarakat nih, Dok. Yang pertama nih, Dok, jadwal haid itu menjadi tidak teratur saat memasuki usia 45 tahun. Ini kalau misalnya ini adalah ada tanda-tanda dari menopause. Ini fakta atau mitos, Prof? Iya, jadi ketika seorang perempuan berusia di atas 40 tahun, apalagi di atas 45 tahun, maka jumlah sel telur perempuan itu sudah menurun drastis. Ya, kita tahu perempuan itu ketika lahir, dia membawa 700.000 sampai 1 juta sel telur. Tetapi ketika mulai pubertas itu tinggal 300 sampai 400.000. Kemudian sepanjang hidupnya perempuan akan mengalami 300 sampai 400 kali ovulasi. Sehingga nantinya ketika mulai memasuki usia 40 tahun biasanya siklus haidnya mulai ngaco itu. Dok, kok saya menstruasinya terlambat. Dok, kok saya 3 bulan baru mens ya. Begitu. Apalagi nanti setelah di atas 45 tahun. Ya, semakin memanjang dia, menstruasinya 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Ini merupakan tanda mulai terjadi gangguan pematangan sel telur. Baik. Kenapa terjadi gangguan pematangan sel telur? Karena jumlah telurnya sedikit. Yes, betul. Nah, berarti ini fakta ya, Pak ya? Artinya ini adalah fakta. Wah, ini berarti udah tanda-tanda ya. Untuk ibu-ibu semuanya gitu ya, yang udah usianya 45 tahun, 55 tahun gitu ya, udah mulai nih haidnya tuh kok jadi tidak teratur gitu ya, nggak setiap bulan. Nah, itu adalah tanda-tandanya. Oke, Prof. Ini ada fakta mitos, mengalami nyeri sendi dan nyeri tulang akan menderita pada wanita jelang menopause. Fakta atau mitos, Prof? Ya. Jadi ketika seorang perempuan mulai memasuki masa menopause, sel telurnya berkurang. Karena sel telurnya berkurang, maka hormon estrogen pun mulai berkurang. Akibat mulai berkurangnya hormon estrogen, karena telurnya mulai tidak ada, maka timbullah gejala. Ya, gejala-gejala menopause itu ada gejala yang dalam waktu singkat,
ya seperti panas, hot flashes, kemudian sering buang air kecil ke belakang, kemudian mulai sering marah-marah begitu. Nah, ini termasuk keluhan-keluhan jangka pendek ya ketika seorang perempuan memasuki masa menopause. Pada perempuan Indonesia, keluhan hot flashes tidak banyak. Justru yang utama adalah keluhan pegal-pegal, kalau sholat kok dengkulnya sakit, dia susah untuk sujud dan sebagainya. Jadi ini termasuk fakta ya, ketika mulai masuk menopause biasanya perempuan mulai mengalami keluhan-keluhan terkait pegel dan sebagainya, nyeri sendi dan sebagainya. Iya. Nah, ini tadi dokter Prof sempat menyampaikan nih ya Profnya bahwa memasuki masa pramenopause ini ada gangguan psikologis gitu Arlin ya, suka marah-marah. Saya kayaknya belum menopause tapi tetap aja udah marah-marah gitu ya Pak ya. Gitu ya. Tapi ini gimana Prof? Pasti banyak nih masyarakat yang ingin bertanya, terutama para suami-suami gitu ya. Yang kena marah istri ya? Gitu, yang kena marah istri gitu ya. Kenapa sih kok bisa tuh Prof gitu ya? Kalau misalnya mau menopause itu terjadi gangguan psikologis, gimana tuh Prof? Ya, utamanya ini terjadi karena keluhan-keluhan akibat menurunnya kadar hormon estrogen. Ya, karena telurnya produksinya berkurang, maka otomatis produksi hormon estrogen dari indung telur itu menurun. Nah, bagi perempuan estrogen itu sangat luar biasa. Ya, dia bekerja dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hormon estrogen. Juga termasuk ke dalam kesehatan mental, kesehatan jiwa ya. Jadi akibatnya perempuan biasanya ya mulai ada keluhan-keluhan psychological symptoms tadi ya, marah, mood swing dan sebagainya. Karena rasanya nggak enak badannya. Ya badannya panas, vaginanya kering, kulit mulai kering, ya begitu. Libido berkurang, sementara suami mengajak hubungan seksual, vaginanya kering, dia nyeri dan sebagainya. Jadi ini mengakibatkan sebuah keluhan yang biasanya lebih mudah marah dan sebagainya. Kira-kira ini sebuah kompleks dari gejala akibat rendahnya hormon estrogen pada perempuan menjelang ataupun ketika memasuki masa menopause. Oke. Begitu. Oke, Prof. Berarti ini namanya estrogen itu penting sekali penting ya, Prof. Sekali. Ya, Dok ya. Oke, Prof, ini menarik banget nih, menjadi pertanyaan sejuta wanita mungkin ya. Ada nggak sih terapi untuk dari luar untuk menambah estrogen supaya istri-istrinya tidak marah-marah mungkin, tidak libido tetap terjaga. Betul, nah, kok suami-suami pasti khawatir ya? Iya, betul sebagai pria khawatir ya. Betul. Nah, seperti apa, Prof? Tapi jangan dijawab dulu. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.